warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat malam. Bersama saya Novelia Yultin Sanggem di channel YouTube Cawo Ekam. Kali ini kita ada di Mid Pringsewu. Sudah berada di lokasi sebuah bisnis yang unik. Sebenarnya biasa, sudah banyak warung-warung kopi yang ada di khususnya di Lampung, tetapi ini ada nama yang tidak aneh sih, saya melihatnya unik, yaitu Kopi Isyarat. Nah, di depan kita sudah ada ownernya dan pengawas, kalau katanya pengawas dari Kopi Isyarat. Yuk kita kenal lebih jauh apa itu Kopi Isyarat. Selamat malam Mbak. Ini masih single atau gimana? Dua-duanya? Jangan terlalu banyak di sini Mbak. Ya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Sejak kapan ada warung kopi? Kedai Kopi Isyarat sebetulnya itu berdiri tahun 2019. Baru ya? Baru. Akhir tahun 2019 kita ada Kopi Isyarat. Kenapa namanya Kopi Isyarat? Itu banyak orang yang bertanya. Pertama, seluruh pegawainya, baristanya maupun yang pelayannya, kita berdayakan semua teman-teman. Iya, kenapa isyarat? Kenapa isyarat? Karena mau nggak mau pengunjung yang beli itu harus menggunakan bahasa isyarat. Makanya kenapa kita kasih nama Kopi Isyarat. Lalu kopinya? Kalau untuk kopi kita ada kopi daerah, kopi Aceh dan lain sebagainya. Terus kita ada juga kopi kekinian. Apa tuh Kopi kekinian ya, kopi susu, kopi awan mendung. Kita bikin kopi-kopi ciri khas. Kopi kelabu, kopi jomblo. Mungkin ada di sini untuk menikmati lebih dalam rasa kopi itu yang melatar belakangi mbak-mbak ini membuat sebuah kedai kopi bersama teman-teman ini. Kita itu kenal teman-teman ini, khususnya saya itu kenal dari semester 8 waktu saya kuliah di Lubut awalnya. Kuliahnya? Kuliah di streaming. Oh, streaming. Terus waktu itu saya punya pemikiran pengen bikin penelitian yang menerjemahkan bahasa isyarat itu menjadi translate seperti bahasa Inggris. Kalau kita bicara keluar bahasa Indonesia-nya, tapi kenapa bahasa isyarat, orang ngomong bahasa isyarat nggak ada translate-nya? Awalnya itu, tapi butuh proses dan butuh biaya yang banyak yang jelas di sana. Akhirnya setelah kenal jauh sama mereka cerita kalau dari mereka itu ada yang sudah D3, ada yang S1, ada yang sudah SMA, tapi cari kerjanya susah. Itu yang pertama kali kita ambil dari mereka itu, ternyata nyari kerjanya susah. Kita yang S1 aja susah, apalagi mereka. Situ kita mulai tangkap, oh mereka cari kerja susah. Tapi untuk sekolah ternyata ada sekolah yang mau terima. Begitu ngelamar kerja nggak ada yang terima. Kenapa? Karena lihat cacatnya, bukan lihat kelebihannya. Nah dari situ kita coba untuk karena IBA juga yang jelas, kita ada sedikit ya tabungan lah untuk pengen lanjut S2, tapi dengan niat bismillah, karena ini bukan buat diri sendiri, kita juga nolong orang, kita juga pengen gimana caranya membantu pemerintah untuk meminimalisir lah setidaknya angka pengangguran disabilitas di Pringsewu. Siapa tahu dengan berdirinya Kopi Isyarat ini nanti itu bisa jadi ikon penyemangat buat teman-teman disabilitas lainnya. Mbak Mantik ini apa nih? Kawan-kawan, teman-teman kapasitas saya itu sebenarnya hanya sebagai pendamping mereka atau bisa dikatakan sukarelawan lah, dalam artian ini ownernya, CEO-nya masih muda, jiwa mudanya itu masih menggebu-gebu. Di saat A pinginnya A, tapi belum memikirkan nanti efeknya bagaimana dan bagaimana. Walaupun masih jomblo juga, tapi ternyata lebih lahir duluan.
Kebetulan lahir duluan. Kebetulan ya? lahir Iya. duluan. Jadi berdasarkan kita tetap minta saran kanan kiri, depan belakang, orang yang kita kuatkan, orang yang kita anggap bahwasanya mereka jauh berpengalaman dari kita. Nah, kapasitasnya di situ hanya pendamping mereka. Jadi kalau misalnya si ownernya ini masih menggebu-gebu, saya maunya ini, pokoknya teman-teman disabilitas harus ini, harus itu, harus itu, kita imbangin. Kita tetap harus menerapkan pertimbangan-pertimbangan, hitungan-hitungan bahwasanya usaha ya usaha. Tetapi di balik itu semua kita ada tujuan baiknya nih, yaitu memberdayakan teman-teman disabilitas khususnya tunarungu. Catatan juga Mbak bahwasanya di sini Kedai Kopi Isyarat tidak hanya sebagai mohon maaf kita bisnis semata. Kita dapat untung, jual dapat untung tidak, tapi di sini kita mensosialisasikan bahasa isyarat, bahasanya teman tuli, bahasanya teman-teman tuli, bahwasanya mereka itu yang punya bahasa mereka adalah bahasa isyarat. Di sinilah tempatnya buat teman-teman yang mau belajar bahasa isyarat secara gratis sambil bisa ngopi santuy ala anak muda. Tidak semua seperti mbak-mbak ini yang mempunyai solidaritas terhadap sosial, khususnya di satunya teman-teman tuli kita ini. Suka duka ya dalam membuat kedai kopi ini kan harus sangat sulit nih, tapi ya itu tadi pengunjung harus mau tidak mau mereka harus bahasa isyarat. Nah, ada nggak sih bukan keluhan kendala itu mungkin agak sensitif ya orang-orang yang seperti kawan-kawan ini, teman-teman ini biasanya agak sensitif. Itu kayak mana tuh Mbak? Pernah ini nggak misalnya ada orang dengan pengunjung simsan misalnya atau apa gitu loh karena kesensitifan gitu. Kalau untuk kendala pasti ada, terutama di awal-awal kita buka, penyesuaian itu benar-benar sangat sulit banget karena teman-teman tuli ini mereka terbiasa berbicara komunikasi sama tuli. Jadi begitu mereka dihadapkan dengan orang normal, lawan mereka yang mereka anggap itu normal gitu kan, itu bulan pertama mereka sangat-sangat takut ngadepin konsumen. Lucunya lagi di bulan pertama selalu salah. Jadi konsumen pesan apa, dapatnya apa, konsumen pesan berapa, dapatnya berapa, itu selalu mungkin karena memang penyesuaian proses sekali lagi itu kendala yang pertama. Kemudian di bulan kedua ada lagi pesannya apa, belinya apa, susunya berapa, duitnya berapa, itu udah jelas banget. Jadi benar-benar kayak kita benar-benar ngelatih anak kecil, mulai dari gimana cara mereka berhitung, gimana cara mereka menghadapi orang lain. Itu ya benar-benar proses yang sangat luar biasa sampai akhirnya mereka sekarang ya bisa say hello kepada orang. Ya sudah. Di sini ini ada istilah untuk teman-teman isyarat memakai nama teman-teman tuli, untuk teman-teman seperti kita disebut teman-teman jalan. Itu kayak mana tuh ceritanya? Apa mereka memang dari pihak owner menyebut itu untuk sama-sama mengurangi sensitivitas atau mereka maunya seperti itu? Mereka nyamannya. Jadi pada saat perjalanan kita menemukan mereka dalam tanda kutip bahwasanya di sana kita memerlukan teman-teman dari volunteer, dari penerjemahan bahasa isyarat atau juru bahasa isyarat. Jadi mereka teman-teman tuli itu mengatakan atau memberitahu kepada teman-teman juru bahasa isyarat bahwasanya mereka lebih nyaman dipanggil dengan sebutan teman tuli. Kenapa sih dipanggil sebutan teman tuli? Teman tuli adalah bagi mereka hanya tidak bisa mendengar. Jadi teman tuli, mereka tidak bisa mendengar, tapi mereka bisa berbicara. Pakai apa? Menggunakan bahasa isyarat. Kalau kita teman dengar, bisa mendengar dengan telinga, bisa berbicara dengan mulut. Tapi kalau teman tuli, mereka bisa mendengar, tidak bisa mendengar, tapi bisa berbicara dengan bahasa isyarat. Makanya sekali lagi kita menamakan dengan Kedai Kopi Isyarat, biar semua orang itu setidaknya bisa lah mengucapin terima kasih sama-sama, nama saya, itu standar di sini. Dukanya tadi sudah dijelaskan sama ownernya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga kita seperti ngajarin anak kecil
yang dagang. Jadi sebulan pertama sampai 2 bulanan lah kalau nggak salah, ada tamu lebih dari 4, mereka udah nyumput tuh, ada yang di kamar mandi, ada di kamar, keringetnya itu udah banyak gitu kan, karena memang rasa percaya diri mereka terhadap teman-teman yang lebih dari 4 orang teman dengar itu sangat kelihatan lah. Di bulan ketiga kita Desember kita buka, tapi belum kita launching Mbak. Kita Maret baru kita launching. Alhamdulillah Pak Wakil Bupati Pringsewu, Pak Fauzi saat itu juga yang launchingnya. Jadi Desember kita buka, Maret kita launching. Januari, Februari, Maret butuh waktu hampir 4 bulan untuk kita ready mereka untuk bisa kita tampilkan di halayak ramai. Dan ternyata Indonesia kena musibah ya, di seluruh dunia kena corona, maksudnya ada wabah corona, sampai akhirnya 18 Maret kita launching, tanggal 22 kita tutup kembali. Karena kita ngikutin instruksi dari pemerintah bahwasanya semuanya harus kita tutup. Dan baru sebulan ini kita buka lagi, dan itu butuh proses juga dari awal. Sukanya banyak Mbak, kalau kata anak muda kalau udah jatuh cinta mau disakitin kayak apapun tetap cinta. Ciri khas wanita jomblo gitu loh. Itu Ini kalau satu ya bukan. Jadi sering disakiti karena jatuh cinta ya. Asik. Enjoy aja. Kami berdua sudah jatuh cinta dengan mereka, walaupun ini Mbak salah satu juga yang perlu dipahami sama teman-teman tuli itu mohon maaf, jiwa petualangannya itu lebih tinggi. Mereka suka main, memang lebih suka kumpul, solidaritas mereka luar biasa. Jadi kita buka kedai di sini, itu alhamdulillah Mbak, ada dari Jakarta, ada dari Tangerang, ada dari Bandung, semuanya mereka naik motor ke sini. Dan alhamdulillah aku juga nginep di sini. Solidaritas mereka luar biasa. Itu juga yang saya ambil sedikit positifnya dari mereka, bahwasanya mereka tuh nggak punya rasa iri terhadap teman yang lain. Jadi teman yang lain buka usaha, mereka ngedukung, nggak tahu di mana jauhnya, mau dari Jakarta mau dari Bandung, itulah seperti mereka. Dan yang kedua, mereka nggak pernah ngomongin orang Mbak. Oh iya. Mereka nggak pernah ngomongin orang. Gaib gimana sih? Ya, kalau misalnya nih ketemu cowok ganteng gitu kan, ketemu saya pasti ini tahu nggak sih guys? Mereka nggak mereka nggak, itulah yang saya pelajari juga dari mereka. Intinya adalah dukanya banyak, tapi lebih banyak sukanya. Tadi mau bicara soal pengunjung ya, cuma sudah dibahas, sudah diucapkan bahwa pengunjungnya ini adalah kawan-kawan, teman-teman yang bersolidaritas terhadap kawan yang berusaha. Ya Mbak, terima kasih atas penerimaan terhadap kami. Terima kasih banget. Semoga apa yang dilakukan Mbak menjadi berkah. Amin. S2 pasti bisa saja. Saya Novelia Sanggem bersama Kopi Syarat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.